MGPA targetkan 30.000 tiket terjual di WSBK Mandalika 2022. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru. Mandalika Grand Prix Association menargetkan 30.000 tiket terjual di World Superbike atau WSBK Mandalika 2022. Menurut mereka, target tersebut sedikit lebih tinggi dibandingkan tahun lalu yang hanya 25.000 tiket. Direktur Utama MGPA, Priyandi Satria menjelaskan, WSBK Mandalika tahun ini akan berbeda dibandingkan dengan tahun lalu. Sebab, kini pembatasan penonton tak lagi berlaku, mengingat pandemi corona belakangan ini mulai reda. Kalau dulu kan ada pembatasan karena COVID-19 lagi tinggi. Sekarang setelah mulai terkendali, kita lebih terbuka dengan jumlah tiket yang dijual. Kita di awal akan mulai dari 20-30 ribu tiket. Pertanyaannya, apakah kita bisa mencapai angka itu? Ujar Priyandi di Jakarta Pusat. Menurut Priyandi, meski tak setenar MotoGP namun WSBK punya penggemarnya sendiri. Itulah mengapa MGPA menargetkan 30.000 tiket terjual dengan kapasitas maksimum 45.678 penonton. Target kita ada 30.000 tiket yang terjual ke penonton di WSBK Mandalika 2022, ungkapnya. Lebih jauh untuk meningkatkan minat penonton datang langsung ke sirkuit, MGPA menurunkan harga tiket di berbagai kategori. Jika dulu yang termurah Rp172.500, kini hanya menjadi Rp74.750. Bukan hanya itu, penonton yang membeli tiket di salah satu kategori berhak mendapat tiket gratis di hari pertama. Tahun lalu mahal, tapi jumlahnya sedikit karena ada COVID dan macam-macam. Tahun ini kita turunkan dengan harapan supaya bisa meningkatkan karena pembatasan sudah tidak ada, kata Priyandi. Selain itu, rider Pertamina Mandalika SAG Team Ben Schneider telah merampungkan seri balap Moto2 Misano pada Minggu 4 September 2022. Ia berhasil melanjutkan tren positifnya untuk merebut poin dalam 4 Grand Prix berturut-turut. Tampil di sirkuit Misano, Ben Schneider mampu menyelesaikan balapan di peringkat ke-12 dengan catatan waktu total 41 menit 3,784 detik. Ia bisa saja masuk zona 10 besar andai tak kalah cepat dari Marcel Scooter dan Jeremy Alcoba. Pembalap berdarah Indonesia tersebut dilaporkan naik 2 peringkat dari posisi awal balapnya, yakni P14. Dengan hasil ini dirinya berhak membawa pulang 4 poin untuk tim pabrikan Pertamina Mandalika. Rekan setim Ben Schneider di Pertamina Mandalika, Taiga Hada, menyelesaikan balapan di peringkat ke-17. Saat itu dirinya menorehkan waktu 41 menit 44,506 detik dan menjadi pembalap yang finish terakhir di Moto2 Misano. Sirkuit Mandalika siap bawa status baru setelah WSBK Indonesia 2022. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru. Pada penghujung Agustus lalu, sirkuit Mandalika melakukan renovasi yang terbilang besar dan krusial. Mandalika Grand Prix Association selaku pengelola sirkuit Mandalika melakukan pelebaran run-off yang menjadi evaluasi dari Dorna Sport dan FIM selepas MotoGP Indonesia 2022 bulan Maret lalu. Pelebaran run-off juga untuk meloloskan homologasi untuk FIA sehingga sirkuit Mandalika bisa menggelar balap mobil internasional. Run-off sudah kami kerjakan lebih awal sehingga bisa dilakukan uji coba dan pengecekan karena itu menjadi arahan utama dari FIM. Sekarang di awal September kami fokus pada perbaikan aspal selama 1 bulan sehingga sirkuit Mandalika akan tutup sampai 1 Oktober. Lanjutnya kala ditemui authorize.id. Setelah itu kita lanjutkan pada urusan kosmetik atau hiasan baik itu dari warna curves sampai di sarana-sarana pendukung. Priyandi Satria menambahkan, ajang WSBK Indonesia 2022 akan diselenggarakan di Mandalika 11 hingga 13 November 2022.
Setelah itu, homologasi untuk FIM juga akan dilanjutkan guna menentukan apakah sirkuit Mandalika layak dan mumpuni untuk kembali menggelar MotoGP Indonesia di 2023. Karena untuk saat ini homologasi dari FIM dan FIA itu hanya satu surat, sehingga bisa dilakukan secara bersamaan. Papar Sadikin Aksa, Direktur Olahraga Sepeda Motor IMI Pusat. Meskipun hanya satu surat, homologasinya tetap terpisah dari FIA dan FIM, sehingga nantinya Mandalika bisa menggelar balap mobil dan balap motor berskala internasional juga. Tambah Sadikin Aksa. Mengenai renovasi ini, sirkuit Mandalika akan bekerja sama dengan rumus sirkuit desain yang memang sudah mafhum dalam melakukan renovasi sirkuit. Setelah itu, bentuk minor dari ubahan layout aspal juga akan menentukan kemiripan racing line untuk balap motor dan balap mobil. Tiket World Superbike 2022 yang baru saja dirilis dinilai terlalu mahal untuk masyarakat Indonesia. Apakah The Ticker setuju dengan hal tersebut? WSBK seperti diketahui akan kembali diselenggarakan di Pertamina Mandalika International Circuit Lombok, Nusa Tenggara Barat pada 11 hingga 13 November 2022. WSBK Indonesia menjadi seri ke-11 dari 12 race di WSBK 2022. Seperti biasa, dalam sebuah perhelatan balap motor, harga tiket selalu jadi fokus utama. ITDC dalam hal ini sudah mengumumkan harga tiket termurah mulai dari Rp74.750 sampai Rp373.750 untuk tiket harian pada 12 November. Sedangkan pada 13 November dimulai dari harga Rp149.500 hingga Rp747.500. Sementara untuk tiket Weekend Pass khusus Sabtu dan Minggu pada kategori tiket dengan harga Rp168.875 sampai Rp971.750. Adapun khusus tahun ini, ITDC MGPA juga menyediakan bonus gratis tiket hari pertama 11 November 2022 bagi pembeli tiket WSBK untuk semua kategori. Hal ini dilakukan ITDC dan MGPA agar lebih banyak penonton yang menyaksikan. Tiket presale WSBK 2022 Mandalika resmi dijual, termurah dibanderol 74 ribuan. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru. Indonesia Tourism Development Corporation bersama dengan Mandalika Grand Prix Association selaku bagian dari ITDC Group merilis penjualan tiket harian event Motul FIM World Superbike Indonesia RON yang akan berlangsung di Pertamina Mandalika International Circuit Lombok, Nusa Tenggara Barat 11 hingga 13 November 2022 mendatang. WSBK Indonesia RON 2022 akan menjadi sebuah balapan yang istimewa karena sejumlah hal. Pertama, event ini adalah event balap motor internasional yang akan berlangsung kedua kalinya di Pertamina Mandalika International Series Circuit. Kedua, seri ini merupakan kategori penultimate atau seri balapan semifinal karena merupakan satu dari dua seri terakhir di WSBK musim 2022. MGPA telah menyiapkan berbagai kategori pilihan tiket dengan variasi harga sesuai dengan lokasi menonton yang terbagi menjadi 5 kategori, yaitu General Admission, Regular Grandstand, Premium Grandstand, Premier Class, dan Deluxe Class. Tiket presale dijual dengan harga sebagai berikut. Untuk tanggal 12 November 2022 dimulai pada harga Rp74.750 hingga Rp373.750 dan untuk tanggal 13 November 2022 dimulai pada harga Rp149.500 hingga Rp747.500. Selain tiket harian, MGPA juga telah menyiapkan tiket Weekend Pass untuk Sabtu dan Minggu yang 3 kategori dengan harga Rp186.875 hingga Rp971.750. Khusus tahun ini, ITDC dan MGPA menyiapkan bonus gratis tiket hari pertama 11 November 2022 bagi pembeli tiket WSBK untuk semua kategori. Variasi tiket harian ini kami sediakan untuk mengakomodir minat masyarakat untuk menyaksikan ajang WSBK secara langsung.
Tentunya dengan adanya bonus tiket gratis pada hari pertama, kami harap keinginan masyarakat untuk menonton dan hadir langsung dalam event balap motor ini dapat terpenuhi, ujar Direktur Utama MGPA, Priyanti Satria. Penjualan tiket presale untuk menonton WSBK secara resmi dijual mulai tanggal 31 Agustus hingga 30 hari ke depan. Bagi masyarakat yang ingin membeli tiket untuk menonton WSBK secara langsung di Pertamina Mandalika International Circuit, dapat membeli tiket secara online melalui aplikasi Explorin, serta melalui aplikasi atau website partner resmi penjualan tiket online. Di antaranya aplikasi Livin by Mandiri, Loket Gotix, Tiket.com, Tokopedia, Sopastajo.com, Brimo, Bookmyshow.com, Bank NTB Syariah, dan partner travel agent lokal. Ketua Umum Pengurusan Pusat IMI, Haji Bambang Susatyo meyakini penyelenggaraan WSBK 2022 akan semakin baik dan animo masyarakat untuk menonton akan lebih besar daripada tahun sebelumnya. Direktur Utama MGPA, Ari Respati yakin event WSBK mampu menciptakan multiplier efek yang besar, mulai dari perputaran ekonomi, penyerapan tenaga kerja, hingga meningkatkan country branding untuk mengenalkan nama Indonesia dan khususnya Mandalika di mata dunia sebagai salah satu destinasi pariwisata terbaik. Event WSBK diharapkan mampu menjadi pemantik kebangkitan pariwisata, mulai dari sektor penyewaan jasa transportasi, sektor akomodasi, UMKM lokal di sekitar The Mandalika, serta memberikan multiplier efek yang dapat menikmati dan dirasakan oleh masyarakat setempat dari penyelenggaraan event WSBK ini. Imbuh Ari. Ari turut mengajak pecinta balap Indonesia untuk menyaksikan secara langsung ajang WSBK di Pertamina Mandalika International Circuit karena event ini tidak hanya mengenai event balap saja, namun diharapkan dapat mewujudkan The Mandalika sebagai sport tourism destination berkelas dunia.